هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا. Jazakallahu khairan Ustaz Syarif Hidayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyul mu'minin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azim 'ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian yang insyaallah Allah senantiasa berikan kemuliaan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga senantiasa Allah melimpahkan pula kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan umatnya hingga yaumil qiyamah. Pada edisi kita siang ini kita akan membahas hadis yang ke-22. Judulnya adalah Thariqul Jannah, jalan menuju surga. Ini adalah hadis terkait dengan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi hanya menjawabnya na'am. Ya, kita bisa lihat terjadi dialog antara Nabi kita Muhammad SAW, dikisahkan dari Abu Abdillah Jabir, misalnya tulis ya, bukan Jabir, tapi Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shalaitul maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid 'ala dzalika syai'a adkhulul jannata qala na'am. Rawahu Muslimun. Wa makna haramtul harama istanabtuhu wa makna ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Artinya adalah dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, bagaimana pendapat Anda, atau kabarkan padaku apabila aku mengerjakan salat fardu, salat 5 waktu ya, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi SAW menjawab, iya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 15. Makna aku mengharamkan yang halal ialah aku menjauhinya, dan makna aku menghalalkan yang halal ialah aku menghalalkannya lalu melakukannya dengan penuh dengan meyakini kehalalannya. Ini ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Muhammad SAW di awal-awal dakwah itu sangat mempermudah
Ya, maka kita bisa di sini bisa kita pahami kandungan yang terdapat dalam hadis ini ada 10 poin. Kandungan yang pertama adalah Rasulullah SAW adalah pembawa rahmat bagi sekalian alam. Ya. Kenapa rahmat? Karena Nabi kita Muhammad SAW memikirkan kebahagiaan itu bukan hanya di dunia. Ajaran Nabi SAW itu bukan hanya fokus kepada kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan akhirat. Ya, rahmat itu alam sekalian alam itu ya alam dunia, alam akhirat. Jadi bukan hanya alam dunia saja. Ya. Semua ajaran Nabi begitu. Jadi kalau ada misalkan yang ngaku Nabi tapi fokus kepada satu sisi kehidupan saja, yakinlah itu bukan Nabi. Jadi hampir semua Nabi, dan yang kita bahas saat ini Nabi kita Muhammad SAW, semua Nabi itu yang mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga gitu ya, atau menggapai kebaikan kehidupan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Jadi nggak ada yang namanya dunia saja atau akhirat saja, gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ajaran Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Allah bertegas dalam ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami Allah Subhanahu wa taala mengutus kamu ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali memberi rahmat bagi sekalian alam. Maka kita sebagai umatnya pun harusnya memiliki karakter seperti itu, gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah merindukan surga dan mencari jalan menuju surga. Masya Allah nih. Jadi sahabat Nabi kita Muhammad SAW ketika banyak bertanya itu atau mempertanyakan sesuatu, pasti ujung-ujungnya adalah ingin mendapatkan surga, merindukan surga. Ya, pertanyaan buat kita semuanya apa jawaban sama ya? Kalau tanya pengen masuk surga enggak? Jawabannya pasti pengen gitu ya. Sampai orang yang suka mabok pun, yang nggak mau sholat pun gitu ya, yang suka berzina pun gitu ya, yang suka melakukan kemaksiatan pun, kalau ingin ya kalau ditanya pengen masuk surga nggak, jawaban pengen. Tapi apa? Hanya sebatas angan-angan gitu. Maka di sini sahabat Nabi kita Muhammad SAW, mereka merindukan surga, tetapi mereka pun meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberikan arahan, petunjuk. Apa saja sih yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga? Begitu ya. Yang berikutnya adalah komitmen dalam melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala yang diharamkan. Nah, hadis ini menjelaskan demikian. Jadi sederhana sebenarnya. Ya. Jalan menuju surga itu hakikatnya mudah, gitu loh, ya, mudah. Yang benar itu sudah jelas, yang batil itu sudah jelas. Tetapi apa yang bikin susah itu? Karena adanya hawa nafsu. Ya, kita kalau hidup mengikuti aturan Allah, insya Allah mudah. Cuman kadang kita suka bikin macam-macam, neko-neko gitu. Ada yang bilang kalau anak muda zaman sekarang Gen Z ngomong ya, kalau hidup jangan lempeng-lempeng aja gitu kan. Iya. Jangan lurus-lurus aja gitu kan. Bahkan kalau di kalangan anak-anak Gen Z itu, kalau ada anak yang dianggapnya nggak gaul gitu ya, anaknya rajin gitu kan, kutu buku gitu kan, soleh gitu kan ya, itu dianggapnya sebutnya cupu gitu ya, kurang gaul, kalau berteman sama dia nggak asik. Nah ini nih, asik yang bagaimana yang diinginkan kan gitu ya, ya pokoknya diajak apa aja mau gitu kan. Nah itu ya, sampai ini pun terjadi loh ya, di kalangan birokrasi pemerintahan kita pun begitu ya. Makanya saya punya saudara kepolisian, maaf nih yang tersinggung, jangan tersinggung ya, saya hanya ngambil contoh saja nih. Ya jadi ada polisi itu, ya saudara saya ini nggak mau macam-macam lah. Ya, nggak mau macam-macam, cukup dia dengan gaji bulanan dia. Nggak mau ngobjek sana ngobjek sini, dalam artian tidak halal gitu ya.
itu selalu tinggalkan oleh teman-temannya. Kalau ada proyek apa nggak mau ya, nggak diajak. Akhirnya apa? Ya di kalangan dikucilkan, sehingga dia tuh naik pangkatnya susah, gitu ya. Naik ini pangkatnya susah. Itu yang terjadi. Ya kita lihatlah di kementerian kan begitu ya. Ada menteri yang jujur gitu kan, mulai dikucilkan oleh menteri yang lain. Dianggapnya apa? Sok suci gitu ya, sok alim, sok bersih. Nah, kata-kata ini sebenarnya itu banyak diarahkan kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ya, sok suci, sok alim, sok bersih, sok ini segala macam. Itu ditunjukkan dulu kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat-kalimat ini muncul dari siapa? Dari musuh-musuh Allah. Ya. Sehingga ada orang yang nggak bersih ya, tapi asik diajak gaulnya, wah ini bagus nih gitu kan. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini setelah membaca hadis ini, hendaknya apa? Kita komitmen dan melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala yang diharamkan. Jadi komitmen. Di antaranya apa? Salat 5 waktu. Ya, puasa bulan Ramadan. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, sudah. Nggak nambah, itu cukup. Itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pengen nambah. Ya. Kadang kita bertanya, padahal itu sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Kenapa kita bertanya? Mungkin karena kita ingin menghindari ya sesuatu itu. Ingin ngeles bahasa gitu ya. Sehingga kita banyak nanya, neko segala macam. Gimana sih hukum sholat 5 waktu itu? Udah jelas kok. 5 waktu itu hukumnya adalah wajib, nggak boleh tinggalkan. Tapi ada saja udah upaya-upaya gitu kan, dianalogikan, menggunakan logika. Apa sih manfaat puasa? Apa manfaat sholat itu? Manfaat puasa apa sih? Nah terus itu ya, hanya mengedepankan kepada logika. Kemudian yang berikutnya adalah, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mudah. Ya, inna hadza din yusrun. Kata Nabi jelas nih dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, inna hadza din yusrun. Sesungguhnya agama ini, Islam ini adalah agama mudah. Wala yusadad din. Dan tidak ada yang bisa mempersulit agama Islam ini illa dhalabahu, kecuali dia akan kalah. Ya. Jadi ada orang yang mempersulit ajaran agama Islam yang sebenarnya sudah mudah. Laksanakan kewajiban, tinggalkan hal yang diharamkan. Sudah, itu tuh. Yang halal-halal deketin, lakukan, ya. Silakan dikonsumsi, silakan digunakan. Yang haram tinggalkan, ya. Itu sudah mudah. Tetapi karena apa? Karena kita mempersulit diri kita. Islam ini kaku banget. Yang bikin kaku karena kita sebenarnya. Yang bikin susah karena kita. Kenapa? Yang pertama adalah kita tidak meyakini kebenaran Islam. Jadi orang-orang yang merasa berat dengan Islam itu karena dia tidak meyakini kebenaran Islam. Pertama itu, ya. Kalau dia yakin Islam ini benar, insya Allah mudah buat dia. Tapi karena menganggap atau meyakini bahwasanya Islam itu agama yang sulit, ini nggak sesuai dengan selera saya, ya, nggak mengikuti kondisi zaman. Nah itu ya, padahal mudah sekali. Contoh misalkan, kenapa sih dalam Islam itu dalam hal pembagian harta warisan, gitu ya, laki-laki kenapa bagiannya 2 kali bagian daripada wanita? Mungkin kalau pakai bahasanya logika dan juga hak asasi manusia, ini dikatakan apa? Ini adalah sebuah ya pelanggaran hak asasi, gitu ya. Diskriminasi kepada wanita. Iya, diskriminasi kepada wanita. Maka itu aktivis HAM itu sampai saat ini nggak terima nih, ya, aktivis HAM yang notabene adalah ini ya, orang-orang yang inilah HAM-HAM versi Barat itu nggak terima begini. Coba kalau jamaah nih datang deh. Ya di Indonesia kan ada ya
lembaga HAM Indonesia itu ada ya, Komnas HAM itu. Mereka tuh, ya saya pernah masuk ke dalamnya soalnya, pernah ikut diskusi gitu loh dengan mereka. Ternyata mereka banyak yang menentang syariat agama Islam, banyak sekali itu. Di dalam itu kalau diskusi udah, pokoknya kalau yang hatinya itu mudah panas gitu ya, panas banget. Saya tuh udah kayak apa gitu ya, udah sampai ubun-ubun mungkin ya, udah panas sekali. Islam dihina-hinakan di situ. Ya, lembaga Islam, ormas Islam dihina-hinakan di situ. Karena mereka kenapa? Kebanyakan mereka itu lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia daripada kebenaran. Ini hati-hati nih. Saya pernah itu bertemu dengan, ya nggak usah saya sebutin tokoh-tokoh yang ada zaman sekarang ya. Ya Allah, itu sangat menyedihkan sekali. Ya ini ya. Jadi Islam itu agama muda. Sekarang ada emansipasi wanita main sepak bola. Pernah ada yang nonton langsung di stadion gitu, sepak bola wanita? Ya pasti ada nih ya, atau lewat televisi. Ya saya nonton paling lewat televisi aja, nggak pernah ke stadion tuh. Ya, ya Allah, apakah benar demikian wanita sudah lupa dengan kodratnya, auratnya kemana-mana? Ya kan gitu ya. Ya, coba di YouTube lihat tuh ada dia. Judulnya itu kalau nggak salah keunikan sepak bola wanita. Ya di YouTube ada itu tuh. Sampai saya kaget juga. Ternyata apa? Ternyata sepak bola wanita lebih kasar daripada sepak bola laki-laki loh. Pelanggaran itu keras. Dijambok, ditarik, sampai ada yang celana porotin gitu ya. Lebih hina itu kan? Lebih hina itu. Auratnya nampak kemana-mana. Ya mungkin kalau yang non muslim mungkin nggak ada masalah buat mereka, tapi buat kita yang nontonnya bingung. Ya. Apalagi kalau ada pemain sepak bolanya muslim gitu. Ya meskipun berupaya pakai hijab segala macam, tapi kan hijab itu bukan hanya kepala yang ditutupi, tapi semua tubuhnya. Jadi kalau dalam Islam itu hijab itu adalah bagi wanita ya, bagi wanita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali telapak tangan dan wajahnya, ya wajah dan kedua telapak tangan. Ini yang disepakati para ulama. Ya, dan juga pakaiannya itu harus tidak membentuk lekukan tubuh, dan juga bahannya tidak tipis. Ini bahannya tipis, memang lebar sih gitu ya, pakaian lebar itu, cuman tipis. Nah itu kalau kesorot cahaya matahari, kelihatan itu bahasanya apa tuh namanya? Berbayang gitu ya. Ada juga pakaiannya tebal tapi ketat. Sama juga. Gitu ya. Lengkap tubuhnya kelihatan itu. Jadi sebenarnya itu menghinakan. Jadi kalau kita lihat perkembangan di barat luar biasa sebenarnya. Orang barat itu sudah mulai banyak tertarik dengan ajaran Islam. Di antaranya apa? Terkait dengan wanita. Kenapa sih wanita itu dalam Islam itu harus menggunakan hijab? Kenapa sih wanita dalam Islam itu harus lebih banyak di rumah daripada di luar gitu ya? Ternyata ini adalah kata si wanita yang non muslim ini, dia bercerita ini betapa mulianya ajaran Islam ini, memuliakan wanita. Jadi wanita itu kenapa harus di rumah? Ya karena akan terjaga keselamatannya, terlindung, ya terjadi kehormatannya. Gitu ya, ini diantaranya. Jadi agama Islam itu agama yang mudah. Contoh saja, kita misalkan sholat ya, sholat itu kita ketika kita normal, sehat, ya kita bisa berdiri, maka kita berdiri. Ketika tidak bisa berdiri apa? Solusinya bisa duduk. Ketika kita tidak bisa duduk, ya berbaring gitu ya. Ketika berbaring saja tidak bisa gerakan anggota tubuh kita, maka ya yang bisa kita gunakan. Jika sudah tidak ada lagi anggota tubuh yang bisa digunakan, berarti ini tinggal disolatin gitu, kan gitu ya. Nggak ada lagi, matanya sudah terpejam gitu kan, tangannya sudah kaku semuanya, jantungnya sudah tidak berdetak lagi, berarti tinggal disolatkan saja, sudah meninggal dunia. Orang yang koma wajib sholat nggak wajib sholat. Orang yang pingsan wajib sholat nggak wajib sholat. Karena kenapa? Akal sehat hilang. Kadang ada yang maksakan gitu ya, dipaksakan sholat, dia di koma ya, atau dikodokan sholatnya nggak usah. Karena orang yang koma itu nggak wajib sholat, akal sehatnya sedang hilang kan. Ya syarat
wajib sholat itu tentang Islam ya, Muslim, baligh, berakal, sehat. Sama dengan orang gila kan akalnya hilang tuh. Orang gila wajib sholat nggak wajib sholat. Makanya kalau orang gila sholat, salah sholatnya jangan diomelin. Orang gila gitu kan, yang ngomelin lebih gila lagi. Nah, gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi kita maklum nih, oh seperti itu. Ini dalam Islam begitu. Ini kemudahan-kemudahan. Jadi janganlah sesuatu yang asalnya itu boleh malah kita katakan tidak boleh. Gitu, contoh misalkan banyak di masjid-masjid ada tulisan apa? Dilarang tidur dalam masjid. Itu ada dalil syariatnya nggak Pak? Larangan itu Pak? Nggak ada loh. Ya, begitu ada musafir masuk ke dalam masjid pengen istirahat, sama mabok diusir loh. Pergi. Salah itu. Ya, tapi Pak Ustadz nanti bikin kotor masjid. Kalau memang tidak di ruangan utama, siapkan ruangan. Bukan berarti apa? Tidak boleh tidur dalam masjid. Ini hukum asal, tidur dalam masjid itu hukum asalnya boleh. Jangan kita sampai haram atau bahasanya dilarang tidur dalam masjid. Kecuali ada pertimbangan lain, misalnya musola ini nggak boleh, kenapa? Kalau ini dibolehkan nanti nggak bagian sholat Pak ya. Waktu ini ada kegiatan yang ada yang mengganggu kegiatan kerja di sini gitu. Jadi pertimbangan itu asal hukumnya boleh, gitu loh. Ya, nah ini ya. Jadi jangan kita jangan hitam semua udah. Yang nggak bisa baca Al-Fatihah dengan baik, apakah langsung dikatakan nggak sah sholatnya? Nggak begitu. Ya, yang penting dia mau belajar, sudah berusaha untuk belajar, tapi memang udah begitu lidahnya kaku, nggak sah sholatnya, tetap sah insya Allah, karena ada usaha. Kalau begitu nanti wah, saya sholatnya nunggu Al-Fatihah, saya udah benar aja deh, udah bagus saya sholat, nggak bisa begitu kan? Ini kemudahan dalam Islam. Ya, jangan sampai dipersulit ya. Baik, yang berikutnya adalah kejujuran dan kebersihan hati seorang muslim. Jadi Masya Allah nih ya, ini ditunjukkan oleh sikap sahabat yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menanyakan terkait dengan apa saja sih yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Ini kejujuran kita Pak. Maka saya tadi di awal mengatakan kalau ada yang ditanya, muslim ditanya gitu ya, meskipun dia mungkin malas sholat, suka berzina, suka mabuk-mabukan, suka ya segala macam dosa dia lakukan, tapi ketika ditanya maukah anda masuk surga? Ya, saya mau masuk surga. Itu ada kejujuran, kebersihan hatinya Pak. Karena mereka meyakini bahwasannya surga itu kenikmatan yang luar biasa. Cuman masalahnya apa? Terkadang mereka itu kalah oleh hawa nafsunya gitu. Kalah oleh hawa nafsunya. Dia tahu bahwasannya sholat itu baik, puasa itu baik, gitu ya. Melakukan ketaatan kepada Allah itu baik. Tapi ketika akan melakukan kebaikan-kebaikan itu, ya, jiwanya didominasi, dikuasai oleh hawa nafsu. Gitu ya, karena kita lebih senang yang enak-enak daripada yang benar. Dan kadang kita memposisikan benar itu kalau enak, kalau nggak enak nggak benar gitu ya. Itu kadang kita gitu ya. Itu sama saja kita punya prinsip hidupnya apa? Hedonisme ya. Paham hedonis kan begitu ya. Kalau yang enak-enak itu baik, yang nggak enak-enak nggak baik. Gitu ya, pengennya yang mudah-mudah gitu ya. Boleh, Islam itu emang agama mudah, tapi tidak boleh dipermudah gitu ya, nggak boleh ya. Kita nikah ada ketentuannya, ada rukun nikahnya, ikuti itu. Nah, Pak Ustadz ribut amat ini soal ini si gadis ini calon walinya susah nih di mana gitu. Ada yang mudah gitu loh. Kalau bapak kandungnya nggak ada
kakak kandung atau saudara kandungnya laki-laki, gitu ya. Semua saudara kandungnya perempuan pindah ke paman atau ke kakek kandung, kan gitu ya. Ini ada ketentuan begitu, gitu. Kalau bapaknya non muslim gimana? Semua keluarga non muslim kan nggak mungkin jadi wali. Ya, non muslim itu nggak boleh menjadi wali nikah bagi seorang muslimah. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah menggunakan wali hakim. Dalam hal ini siapa? Bisa penghulu. Dalam hal ini adalah bisa kepala KUA yang menjadi hakim atau wali hakim bagi si wanita itu. Begitu. Ya mudah, jangan dipersulit. Ya. Tadi kembali ke poin yang kelima, kejujuran dan kebersihan hati seorang muslim ya. Jadi muslim itu sebenarnya hatinya bagus, Pak. Ya, karena kita ini semuanya ini sebenarnya karakternya penghuni surga semua nih. Betul. Ya, kalau surga kan enak, maunya enak ya. Maunya enak gitu. Maunya mudah, iya. Ya. Penghuni surga itu kalau pengen buah itu tangkai pohon buah itu mendekat, Pak. Coba kita pengen durian gitu ya, itu langsung datang pohonnya itu, buah dengan buahnya gitu ya, di hadapan kita, tinggal ngambil, tinggal makan. Pengen jambu, pengen mangga, udah mendekat semuanya. Ya, kita nggak usah ngomong, cukup dalam pikiran kita, dalam hati kita pengen ada muncul. Itu penghuni surga kan, ya, gitu. Di dunia kita pengen begitu ya, enak kali ya, gitu ya. Tapi di surga itu nggak ada yang ngantuk loh. Berarti kalau yang ngantuk-ngantuk bukan penghuni surga nih. Di surga tuh nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang capek, nggak ada yang ngantuk. Ya nggak ada rasa pengen tidur, nggak ada. Lelah nggak ada gitu kan. Ada yang alasannya kan taman surga, Ustaz. Ya baik. Poin yang berikutnya dari kandungan hadis ini, zakat dan haji adalah dua kewajiban dalam Islam. Nah ya, ini jadi ingin mempertegas bahwasannya zakat dan haji, kalau kembali kepada hadis tadi kan nggak disebutin ya. Ada nggak zakat dan haji di sini? Nggak ada ya. Nah, tetapi apa? Jangan mengatakan zakat dan haji nggak ada dalam hadis ini sehingga apa? Zakat dan haji nggak wajib. Terkait dengan kewajiban zakat dan haji ada dalam hadis yang lain. Jadi saling melengkapi. Ya, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pilar utama. Syahadati alla ilaha illallah, pertama syahadat. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, ya, wa itaiz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. 5 dalam hadis yang lain. Jadi di sini maksudnya apa? Kalau kita memahami satu hadis itu enggak cukup mewakili pemahaman secara utuh. Harus kita kumpulkan hadis semakna. Kumpulkan semuanya sehingga enggak salah paham. Contoh misalkan ya, ada kalangan yang mengharamkan pakai celana sampai menutupi mata kaki. Ada yang gitu Pak? Ada ya, saya mengatakan neraka loh. Ya, kalau bahasa agamanya disebutnya isbal. Nggak boleh isbal. Isbal itu pakai celana sampai menutupi mata kaki. Itu ada yang menuduh orang Islam yang pakai celananya sampai mata kaki termasuk ahli neraka. Kenapa? Kata Nabi, matahta al-aqab finnar. Yang di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Itu satu hadis, Pak. Sehingga disimpulkan secara umum bahwasannya ya, yang memakai pakaian gitu ya, celana ataupun kain gitu ya, sampai menutupi mata kakinya, maka dia masuk neraka. Berarti semua penghuni neraka, nggak jadi surga ya. Ya. Tapi ternyata apa? Ulama-ulama dalam memahami hadis ini nggak menggunakan satu hadis saja, gitu loh. Ya, tetapi apa? Dikumpulkan hadis yang semakna. Ya, yang membahas masalah yang sama dikumpulin nih. Nah, ketemulah hadis. Salah satunya adalah apa? Dialog Nabi kita Muhammad SAW dengan
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq ketika mendengar hadis ini, dia tuh panik, Pak. Ketakutan. Kenapa? Karena pakaian Abu Bakar Siddiq panjang-panjang, Pak, sampai menutupi mata kaki. Abu Bakar itu badannya kurus. Dia kalau pakai baju melorot mulu ke bawah. Pakai celana gitu ya. Ke bawah mulu tuh, sampai menutupi mata kaki. Akhirnya apa? Dia pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana ini pakaianku panjang-panjang semuanya sampai menutupi mata kaki. Maka apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Kata Nabi, lasta mimman sona'a al-khuyala. Engkau ya bukan melakukannya seperti orang-orang yang sombong. Makanya ulama mengatakan larangan isbal itu ada ilat hukumnya gitu loh. Ilat hukum itu sebab hukumnya kenapa nggak boleh pakai celana melebihi mata kaki, ada sebab hukumnya itu Pak. Atau apa itu? Al-khuyala, perilaku sombong. Gitu ya. Jadi ini sebabnya gitu loh. Ya, kata ulama-ulama mengatakan bahwa kalau tradisi di satu wilayah biasa menggunakan pakaian yang panjang-panjang itu nggak mengapa, nggak dosa. Gitu. Tapi kalau tujuannya adalah untuk kesombongan, dosa. Kan ada yang namanya baju besaran ya. Baju besaran itu biasanya sampai panjang-panjang gagah gitu ya. Kan ada peristiwa sebenarnya ya terkait dengan hadis ini, kan ada juga bangsawan dari Yaman melaksanakan ibadah haji. Pakaiannya panjang, Pak. Kalau dulu itu ya yang namanya tawaf di depan Ka'bah itu nggak mesti pakai ihram dulu. Kalau sekarang kan sejak Covid kesini kan ya, kalau masuk ke apa namanya matof ya, tempat tawaf itu harus menggunakan ihram yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan mungkin nggak kelihatan. Nah kalau dulu tuh enggak, Pak. Zaman-zaman Nabi Muhammad SAW di tawaf itu ada bangsawan Yaman pakai pakaian yang panjang sampai ke bawah. Di belakang ada orang Arab Baduy, nggak sengaja nginjek itu pakaian, ditempeleng, Pak, oleh si bangsawan Yaman ini. Tempeleng apa? Dianggap telah menghina kehormatan dia. Kamu tahu siapa saya? Saya bangsawan dari Yaman. Nah disinilah ya, ini perilaku sombong. Padahal si Arab Badui nggak sengaja menginjak pakaian si bangsawan ini, nggak sengaja karena rapat begitu ya. Ya ketika tawaf itu, dan di sini kesombongan. Maka sama saja mah, kalau misalkan ada yang pakai celananya di atas mata kaki tapi ingin menunjukkan saya ini lebih sunnah dari Anda, sombong juga kan? Anda yang pakai celana di bawah mata kaki ahli neraka, saya ahli surga nih. Sombong juga nggak? Sombong, ini sama aja itu. Ya, yang isbal dengan yang tidak isbal gitu ya. Kalau dia ada kesombongan, maka sama-sama masuk neraka juga gitu loh. Maka di sini kembali kepada tradisi juga. Maka kita niatkan ini karena budaya yang tidak melanggar syariat, tidak ada masalah gitu kan ya, secara hakikat gitu ya. Ini jemaah ya. Jadi tadi terkait dengan poin yang keenam, zakat dan haji adalah dua kewajiban dalam Islam. Mungkin ada yang bertanya, tadi nggak disebutin zakat dan haji Pak Ustaz? Nggak ada dalam hadis tadi. Hadis terkait zakat dan haji itu ada pada hadis yang lain. Gitu ya. Zakat ini wajib buat siapa? Ya, atas siapa zakat wajib? Zakat wajib ini atas orang kaya yang memiliki kelebihan harta dan sudah mencapai nisab, sudah dimiliki selama 1 tahun. Ya, kadang ada yang banyak yang salah paham juga nih. Ada seorang ibu datang ke masjid bayar zakat mal. Kebetulan saya nerima, Pak. Ya, saya tanya, ibu usahanya apa gitu kan? Ya, dia mau bayar zakat mal 2 juta tadi kata. Ya, begini Pak Ustadz, saya kan punya bisnis jual beli TV gitu kan ya, jual beli TV gitu kan. Dan alhamdulillah ini banyak keuntungannya, maka saya mau bayar zakat. Ya. Saya bilang, Bu, nggak selalu loh ada keuntungan itu wajib zakat. Saya bilang, oh gitu Pak Ustadz? Iya, dihitung dulu. Gitu kan. Masa sih Pak Ustadz? Coba Ibu, kalau boleh saya bantu hitung. Ibu punya modal berapa? Berarti di zakat perniagaan Pak ya.
zakat perniagaan nih, sama hitungan dengan zakat mal sama gitu kan, dan batas apa namanya nilai zakatnya sama 2,5% juga gitu kan. Udah ibu punya modal berapa? Modal sekian juta. Keuntungan yang ibu dapatkan berapa? Sekian juta, gitu ya. Kemudian apakah ibu punya hutang? Ya, itu bagian daripada modal juga saya bilang. Ada pusat. Setelah dihitung itu ternyata apa? Nilai keuntungan yang dia capai tidak mencapai nisab. Saya bilang ibu nggak wajib zakat loh. Masa so banyak yang bilang katanya saya harus zakat. Nggak wajib zakat bu. Ibu nisab aja belum nyampe. Berapa pusat? Nisabnya itu saya bilang 80 gram emas. Kalau dikonversikan dengan nilai emas zaman sekarang berapa sih? 1 gramnya itu 2 jutaan ya? Berapa? 2,8. 1,8. 1 gram kan? 1 gramnya. Mas Antam itu? Iya. Bukan Mas Jawa ya? 2,5 2,5 ya. Masya Allah tuh tinggi kan? Coba. Ya, 80 kali 2,5 gram sekarang itu. Ya. 80 yang lebih aman 80 Pak. Ya, ini misalnya ulama ada yang menggenapkan 80, ada yang 85. Tapi kalau saya milih 80 gitu ya supaya lebih aman gitu. Ya. Di Basnas 85 gitu kan, ulama Yusuf Qaradawi 80 gitu kan. Gitu ya. Tapi kita lihat nih Pak, kalau kita hitung 80 kali 2 aja 160-an ya. Ya, 160 juta ya. Nah, coba. Si ibu ini ternyata apa? Baru untungnya 20 juta. Saya bilang ibu nggak wajib zakat. Lalu gimana Pak Ustadz? Ya, kalau ibu sekarang ibu tidak usah niatkan zakat, tapi kalau ibu mau infak, sedekah nggak apa-apa saya terima. Udah tuh, dia infak doang. Infaknya apa? 2 juta itu. Gitu. Jadi niatnya akadnya bukan zakat. Ini ya, contohnya itu ya. Jadi zakat itu wajib ya kalau zakat mal itu pertama sudah mencapai nisab. Yang kedua adalah sudah dimiliki selama satu tahun. Contohnya itu. Jadi orang-orang yang nggak memenuhi ini nggak wajib zakat. Haji pun demikian. Ya haji pun bagi yang mampu saja. Nggak wajib bagi yang tidak mampu. Apalagi sekarang waiting listnya 26 tahun. Haji biasa. Ya sudah ada Kementerian Haji disamaratakan waiting listnya 26 tahun. Kalau yang haji plus, ya haji plus itu harganya kalau nggak salah $16.000. 16.500 dolaran lah gitu ya, sekitar berapa ratus juta tuh, ada 400 juta ya, sekian lah gitu. Itu waiting listnya juga ada waiting listnya. Jadi nggak kayak dulu, kalau dulu kan bisa 2 tahun berangkat, ini sekarang enggak Pak, 5-7 tahun nunggu juga sama gitu ya, tapi lebih cepat ya. Jadi yang tidak mampu nggak wajib gitu kan, yang nggak siap dengan dananya, kesehatannya nggak wajib. Selanjutnya, masih kandungan yang berikutnya. Dalam hadis ini terkait dengan kedudukan sholat dan puasa dalam Islam. Ya, sholat dan puasa, sholat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan. Ini sangat tinggi, luar biasa Pak. Yang berikutnya adalah tahapan beramal dan usaha yang dilakukan seorang mukmin sehingga mencapai kesempurnaan. Jadi di sini ya, poin yang ke-8 ini fokus kepada tahapan dalam beramal. Dalam beramal itu jangan pengen langsung tinggi. Jadi pakai standar minimal dulu kalau pemula. Bertahap. Itu namanya at-tadarruj. Bertahap Pak. Jangan langsung pengen bagus, pelan-pelan dulu. Ya makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika ada seorang yang biasa bikin dosa gitu ya, suka mabuk, suka berzina, suka main judi, mau masuk Islam, maka tahapan awal yang paling mudah apa yang diajarkan oleh Nabi kepada si pemuda ini, satu saja kata Nabi, la takdzib, jangan berbohong. Jangan bohong, itu aja ya, jangan bohong. Mudah gitu kan, oh gampang ini. Tapi kalau Nabi Muhammad mengatakan jangan berjudi, jangan mabuk lagi, jangan berzina lagi, waduh susah ini, gitu kan ya. Tapi ternyata apa? Hanya dengan satu perintah jangan bohong saja, ini si pemuda ini bisa meninggalkan semuanya. Sebab kenapa? Ketika dia bertemu dengan kawan-kawannya yang sedang berjudi,
ya, diajak judi oleh teman-temannya untuk main judi. Dia ingatkan pesan Nabi, nanti kalau ketemu Nabi, Nabi nanya, kamu main judi nggak ya? Aku jawab enggak, padahal main, berarti aku bohong gitu kan ya. Wah, nggak jadi deh. Nah ini sama dengan perbuatannya berzina, sama gitu, mabuk-mabukan begitu, akhirnya dia tinggalkan semua amalan perbuatan maksiat ini. Dan ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana hari ini? Apakah kamu sudah bisa menjaga dirimu? Maka dia mengatakan, ya, alhamdulillah dengan izin Allah, aku bisa meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan burukku. Itu mudah, tahapan awal begitu. Jadi dalam dakwah itu nggak boleh pakai bahasa hitam putih gitu loh. Awal-awal janganlah. Kalau sudah mencapai level imannya tinggi, mulai itu. Ya, maka di awal-awal dakwah Nabi, penguatannya adalah pada masalah akidah, tauhid dulu. Belum ada yang namanya sholat 5 waktu wajib, puasa bulan Ramadan wajib, enggak, di awal itu enggak. Baru pada tahun kedua kenabian Nabi kita Muhammad SAW, baru tuh ada perintah sholat, gitu ya. Mulai itu ada perintah sholat. Ini ya, tapi nggak langsung kan, bertahap dulu, gitu kan ya. Nah ini ya, jadi kalau kita ingin mencapai tingkat kesempurnaan, maka kita lakukanlah amalan bertahap sesuai dengan kemampuan kita. Sedekah misalnya 5.000 dulu, nggak apa-apa. 5.000 setiap hari, gitu kan ya. Kalau udah sebulan kan lumayan tuh, punya tabungan di akhirat. 5 kali 30 aja, atau 5 kali 20 gitu, bagus. Ya 20 hari. Nanti kebiasaan naikin lagi nilainya jadi 7.000, 10.000 dan seterusnya, bertahap gitu ya, butuh tahapan. Kemudian yang berikutnya, ke-9, penghalalan dan pengharaman sesuatu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang punya hak menghalalkan sesuatu adalah Allah, yang mengharamkan sesuatu adalah Allah. Kalau ada yang Allah diamkan, tidak Allah jelaskan hukumnya, itu kembali kepada hukum asalnya, itu boleh, halal. Ya jangan persulit diri kita, jangan. Itu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang belum dijelaskan oleh Allah ataupun belum Allah sampaikan hukumnya, bukan berarti Allah lupa. Ya. Kata Nabi kan begitu ya. Sesuatu yang Allah diamkan itu adalah rahmat buat kalian dan bukan karena Allah lupa. Coba kalau semuanya Allah detilkan hukum-hukumnya dalam kehidupan kita, kita sulit loh. Gitu ya. Makanya kalau misalkan ada sesuatu yang menjadi bahan pertanyaan kita gitu ya, maka kita tanya kepada siapa? Tanya kepada ahlinya, kepada para ustadz, para ulama gitu ya. Jangan menyimpulkan sendiri. Takutnya apa? Takutnya salah. Contoh misalkan saya melihat ada sebuah video di YouTube, seorang suami nggak boleh manggil istri dengan kata-kata Umi. Umi, bagaimana kabarnya, baik? Ya. Kenapa? Karena Umi itu artinya ibuku. Begitu pula sebaliknya, istri nggak boleh manggil suaminya Abi, karena Abi tapi bapakku. Ini ustadz video tuh nggak boleh, haram katanya. Ya, ayah, kalau bahasa Indonesia apa? Ayah gitu kan ya. Suami dipanggil sama istrinya ayah gitu ya. Atau suami manggil istrinya ibu gitu kan ya. Oh, nggak boleh tuh katanya gitu. Nah, ini saya bertanya, Anda dalilnya apa gitu loh? Nggak ada dalil itu. Ya kenapa? Ini kembali kepada tradisi. Pertama itu. Yang kedua adalah apa alasannya seorang suami manggil istri dengan kata-kata umi atau ibu? Ya. Nah itu membahasakan kepada anak sebenarnya itu kan ya. Membahasakan kepada anak, bukan semata-mata kita menganggap istri kita adalah ibu kita. Jadi ustadz salah paham. Ustadz bilang apa? Nggak boleh menyamakan istri seperti ibu, haram hukumnya, tadi gitu. Atau menyamakan suami seperti bapak, haram gitu. Ya Allah, ini orang ini kayaknya hidupnya di gua kali ya. Nggak paham gitu loh. Ya ada lagi Pak, pembahasan baru kemarin tuh. Katanya nggak boleh jual beli transaksi secara online, nggak boleh tuh, pakai COD segala macam nggak boleh. Katanya barang itu harus dipegang. Dalam syarat perjual beli ada yang makbul, dipegang itu benda. Kalau kita mau beli air gitu ya, benda itu harus pegang. Saya beli ini, itu baru sah katanya.
Ini si yang ngomong ustazah nih. Saya bilang apa? Yang nanyakan istri, Bi, ini benar Bi? Saya bilang, waduh, ini ustazahnya nggak paham. Ya, ada jual beli di tempat, ada yang namanya jual beli salam. Salam itu persis kayak sistem online, Pak. Ya, jadi kalau kita membeli barang secara online nih, misalkan saya pengen beli mobil gitu ya, tapi ada nggak yang beli mobil online? Ada ya. Nah, boleh nggak dalam Islam? Boleh jika dipenuhi syaratnya. Contohnya apa? Misalkan saya pengen mobil merek ini, ya, warna ini, tahun ini, gitu ya, speknya begini, gitu. Dijelaskan tuh, dikasih contohnya. Oke nih, yang gini maksudnya, oke, deal. Ya udah, COD misalkan gitu ya. Nanti ketemuan di mana atau sudah dibawa ke rumah, misalkan transfer kita misalkan. Nah, barang yang datang sesuai dengan apa yang kita inginkan secara transaksi online tadi sah. Itu namanya bai'us salam. Jual beli tanpa kita memegang barangnya, Pak. Asalkan spek yang kita inginkan sesuai. Itu sah itu. Sah itu, harganya cocok, oke. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba barang yang datang tidak sesuai dengan spek yang kita inginkan, maka kita boleh membatalkannya. Boleh, pada Islam boleh, dalam bai'us salam itu boleh. Ah, ini nggak sesuai dengan spek saya ini, kok begini? Tapi kadang juga jangan jadi ini juga ya, alasan juga ya. Ya, kadang marah-marah pembelinya itu kepada kurirnya sampai diomelin, padahal barang udah datang gitu kan, sesuai dengan speknya, kayak alasan, padahal lagi duit nggak ada gitu kan ya. Nah, ini dia masalah nih. Nah, nggak boleh juga gitu loh, cari alasan-alasan. Tapi secara fikih Islam itu sah-sah saja. Nah, itu kaku orang itu gitu ya. Makanya hati-hati. Orang itu makin luas pemahaman agamanya, insya Allah makin luas, Pak. Ada satu kaidah mengatakan, kaidah fikih nih ya, man qalla ilmuhu kalsura inkaruhu. Siapa yang sedikit ilmunya maka dia banyak protesnya. Ya, man qalla ilmuhu kalsura inkaruhu. Ini kaidah fikih. Siapa yang sedikit ilmunya pasti banyak protesnya, banyak mengkritisi, banyak ini segala macam. Makanya maklum kalau orang tua biasanya lebih banyak diam. Kenapa? Karena orang tua ya biasanya itu lebih sudah banyak pemahaman gitu Pak ya, sehingga itu lebih bijak. Beda dengan anak muda yang demo-demo tuh banyak kan anak muda kan. Ya. Anak muda itu biasanya modal semangat. Anak STM ikut demo, tapi ketika ditanya kenapa demo, apa yang diinginkan, nggak tahu mereka apa, ikut-ikutan aja, ya menggunakan fisiknya, kekuatannya untuk ya menunjukkan powernya gitu, padahal nggak ngerti apa yang dia ya inginkan gitu. Nah itu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kandungan hadisnya, siapa saja yang berjanji akan melakukan kebaikan, maka utamanya adalah menunaikan janji tersebut. Jadi kalau kita punya janji Pak, punya sumpah gitu ya, saya mau menikah. Tapi bukan menikah lagi, bukan ya? Saya mau menikah. Kalau menikah lagi buat nambah Pak ya? Boleh nggak Pak? Boleh aja, ya asalkan adil ya. Saya mau menikah, nih misalkan dia masih jomblo nih. Ini kebaikan, nikah itu baik-baik. Itu ibadah. Ya bahkan setengah daripada agama kita akan terpenuhi dengan menikah, gitu ya. Gitu ya, masya Allah ya. Man tazawwaja faqad kamula nisfa dinihi, kata Nabi kan begitu ya. Siapa yang menikah maka dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Falyukmil nisfahu, maka tinggal penuhi setengahnya lagi. Yang masih jomblo silakan nih. Satu setengah ya. Enggak full. Ya boleh lah gitu ya. Lanjutnya. Dalam pembahasan hadis ini pun, di dalam kitab ini dijelaskan juga dosa-dosa besar ya. Meskipun ada tambahan yang lain, kalau kita buka kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi ya, beliau mengatakan itu wah dosa besar banyak tuh. Ciri utamanya kata Imam Az-Zahabi, dosa besar itu adalah dosa yang diancam pelakunya dengan siksaan. Itu dosa besar. Tapi di sini saya sampaikan 10 aja Pak ya. Di antaranya apa? Mensekutukan Allah. Yang pertama ini biangnya nih. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berzina. 4, minum khamar atau miras. 5, menggunakan ilmu sihir. Nah, hati-hati tuh.
ya, yang memakai jimat, hati-hati tuh, itu kesirikan ya, itu dosa besar tuh, ya. Atau mungkin dia belajar ilmu, hati-hati, ilmu kebal itu ilmu syirik, ya, itu adalah sihir. Yang keenam, menuduh orang baik-baik berbuat zina, nah itu dosa besar, hati-hati. Ya, kalau ada misalkan sepasang sejoli, ya meskipun melanggar etika gitu Pak ya, jam 2 pagi masih dilancongin, diapelin gitu ya, tapi mereka hanya ngobrol doang gitu loh, ya. Jangan dituduh berzina, hati-hati tuh ya. Kalau berzina itu kelihatan langsung peristiwanya, begitu ya. Yang ketujuh, membunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam Islam. Jadi ada 3 alasan Pak, kita boleh membunuh orang lain, tapi ini pun yang mengeksekusinya adalah penguasa, ya, petugas pemerintah yang sah. Di antaranya apa? Yang pertama adalah apabila ada laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dia berzina, maka pelaku perzina seperti ini dia dihukum mati, ya, dirajam sampai mati. Yang kedua adalah mereka yang membunuh orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam Islam, ya, main bunuh sengaja gitu kan, ditembak mati gitu kan tanpa alasan, maka pelakunya dibunuh lagi. Yang ketiga adalah orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Dan di sini ya, murtad pun termasuk dosa besar juga Pak. Berpisah dengan jamaah Islam ke murtad termasuk dosa besar tuh, ya. Kemudian yang ke-8, berinteraksi dengan riba. Riba itu apa sih gitu ya? Kelebihan Pak. Jika ada transaksi jual beli ada lebihnya, itu adalah riba Pak. Atau pinjam-pinjam ya. Saya pinjam duit ke kamu, gitu ya. Pinjam duit ke kamu, ya. Nanti kamu kembalikan, boleh ya, harus dengan lebihnya. Nah itu nggak boleh tuh, lebihnya itu adalah. Tapi kalau transaksi jual beli saja itu nggak ada masalah sebenarnya, gitu ya. Maka ada yang namanya akadnya, kalau dalam Islam itu ada murabahah, itu adalah akad jual beli. Misalkan begini, saya pengen beli handphone, gitu Pak ya, beli handphone, datang ke kita, ya, maka kita bilang apa? Model handphonenya gimana tipenya? iPhone 16, oke? Ya, saya beli dulu barang itu. Saya beli iPhone 16 gitu ya, harganya berapa? Misalkan 20 juta gitu ya, 20 juta, kemudian saya jual kepada orang yang tadi pengen handphone tadi, harganya menjadi 22 juta. Berarti ada untung buat saya 2 juta. Nah itu nggak apa-apa, itu namanya akadnya merubah. Tetapi kalau misalkan kita hanya ngasih uang 20 juta buat dia yang minjam tadi, mau beli handphone tadi, kemudian ya harus dikembalikan 25 juta, berarti 5 jutanya riba, gitu. Sama pengadaan mobil Pak, kita misalkan pengen beli mobil gitu ya, maka datang ke bank, misalkan bank itu menyediakan mobil buat kita lewat leasing yang ada, kemudian dijual ke kita harganya misalkan 200 juta, padahal dia belinya 180 juta misalkan gitu ya. Nah itu bukan riba. Karena kenapa? Ya, pihak bank itu menjual kepada kita setelah bank itu punya barangnya. Jadi sama akadnya jual beli, ya, gitu ya. Tapi kalau kita minjam duit ke bank 100 juta, wajib mengembalikan setelah diakumulasikan nilainya menjadi 200 juta. Nah, itu riba namanya, gitu ya. Ini jamaah ya. Jadi riba juga yang banyak di lingkungan masyarakat kita adalah apa? Ya, masyarakat kita, contohnya Bang Emok. Nah, pinjol, masuk pinjol ya. Ya, pinjol, Bang Emok, ya, Bang Lintah Darat ya, Bentenir, tahu kan ya? Itu sama tuh, pinjol itu sama tuh. Pinjol itu nanti ya ujung-ujungnya ya benjol, kita puyeng ya. Baik, selanjutnya adalah hukum meninggalkan sholat 5 waktu. Dalam kitab ini dibahas juga yang terakhir Pak ya. Ijma ulama itu hukumnya kafir jika meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Ini hukumnya kafir. Kalau fasik, jika karena malas atau meremehkannya. Jadi ini motif itu menentukan hukuman. Ya, kalau dia yakin sholat 5 waktu nggak wajib, kafir. Tapi kalau dia nggak sholat karena malas, ya, fasik.
Fasik itu apa? Fasik itu adalah pelaku dosa besar. Kemudian hukum bagi yang meninggalkan sholat 5 waktu karena malas atau meremehkannya. Di sini ulama Abu Hanifah dan para sahabat hukumannya nih Pak ya, dipenjara atau hukuman cambuk sampai dia mau sholat, atau dipenjara seumur hidup sampai dia taubat, agar memberi efek jerak dan shock terapi agar tidak ada lagi yang meninggalkan sholat 5 waktu. Wah, luar biasa nih Pak ya. Kayaknya belum diakomodir dengan hukum positif kita ya, belum ya. Ya, dianggapnya pemerintah nanti ngurusin masa pribadi kalau itu nantinya. Yang kedua Imam Malik mengatakan, ya Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena malas maka hendaknya dinasehati dan diminta taubat. Langkah awal nasehati dan diminta taubat. Jika tidak mau sholat juga maka dihukum mati. Luar biasa nih Pak. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf jika ada khilafan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.